Salam, Bapak-bapak yang terkasih, kita lanjutkan. Nah, jadi jelas ya. Jadi apa yang disampaikan tadi? Allah membangkitkan dia dan bersama dia juga menerima mereka yang sudah menjadi saudaranya. Karena Kristus telah menjadi saudara kita dalam kematian, kita pun diterima Allah dalam kebangkitan. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus bab 15 ayat 20. Lihat Roma 8 ayat 29. Ini bukan hanya ajaran kitab suci. Dalam abad-abad berikut, ajaran mengenai penebusan kurang lebih sama. Ada bapak gereja yang tetap memakai uang tebusan secara kiasan atau sering dengan mengejek setan. Tetapi ada juga yang berkeberatan besar terhadap gagasan bahwa Kristus dibayar kepada setan. Jarang dikatakan bahwa Kristus memberi silih untuk dosa-dosa kita. Gagasan itu baru dikemukakan mulai abad ke-11, khususnya oleh Santo Anselmus dari Canterbury 1033 sampai 1109. Santo Anselmus menulis buku dengan judul Mengapa Allah Menjadi Manusia. Ia menjawab bahwa anak Allah menjadi manusia untuk memberi silih bagi dosa manusia. Sebab dosa adalah penghinaan, pelecehan terhadap Allah. Penghinaan itu tak terhingga, karena yang dihina itu Allah. Maka untuk memulihkan kehormatan Allah perlu silih yang tak terhingga pula. Manusia tidak mampu memberikan silih semacam itu, maka Allah menjadi manusia, supaya silih yang diberikan dengan kematiannya tanpa salah sungguh tak terhingga nilainya. Orang masih dapat bertanya, mengapa harus diberi silih kalau Allah tidak menuntutnya? Ia tidak merasa direndahkan oleh penghinaan kita. Tujuannya supaya dengan demikian tata penciptaan beres lagi. Ya. Kalau manusia tidak membereskan hubungannya dengan Tuhan, ia tidak dapat merasa utuh dan beres. Pemberian silih merupakan kebutuhan manusia, bukan tuntutan Allah. Baru di kemudian hari, khususnya mulai abad ke-15, ada orang yang berkata bahwa Tuhan menuntut silih itu, sebab demi tata peradilan dosa harus dihukum, dan dikatakan, terutama dalam ajaran Protestan ya, bahwa Kristus dihukum sebagai ganti kita. Ini bukan ajaran Anselmus dan sama sekali bukan ajaran kitab suci. Kekurangan ajaran Anselmus, lebih-lebih teologi yang dikembangkan kemudian, ialah bahwa ia hanya berbicara mengenai wafat Yesus, bukan mengenai penjelmaan menjadi manusia atau mengenai kebangkitannya. Dengan demikian, wafat Kristus tidak lagi dilihat sebagai solidaritas Kristus dengan manusia, melainkan sebagai korban yang diberikan kepada Allah. Allah yang kejam dilawankan dengan Yesus yang penuh kasih. Padahal Paulus berkata bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Roma bab 5 ayat 8. Dalam ajaran Anselmus sendiri, Allah tidak menuntut kematian Yesus. Yesus sendiri menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa sebagai tanda taat hormat. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, jika ingin mendalami ini, mau tidak mau kita harus melihat dosa asal ya. Ini ada bagian yang harus kita mengerti ya. Banyak di antara kita mungkin ya memahami ini hanya sekedar ya, saya menjadi anak-anak Tuhan sudah dibebaskan dari dosa asal. Tetapi dosa asal itu apa sih? Ya, wafat Kristus bukanlah hukuman Allah yang khusus yang dikenakan pada Kristus sebagai ganti kita semua. Wafat Kristus berarti solidaritasnya dengan umat manusia yang harus mati karena dosa. Kristus tidak luput dari situasi kedosaan dan karena itu mengalami maut. Situasi kedosaan ini sering juga disebut dengan istilah dosa asal, walaupun keduanya tidak tepat sama. Dosa asal memang berarti suatu keadaan dosa yang meliputi umat manusia seluruhnya. Situasi kedosaan umat manusia sekarang ini bukan hanya akibat dosa asal, tetapi juga disebabkan oleh sejarah kedosaan manusia. Menurut ajaran kitab suci, sejarah manusia memang mulai dengan dosa Adam dan Hawa, dan selanjutnya ditandai oleh kedosaan itu, sehingga setiap orang yang lahir di dunia ini terkena oleh situasi kedosaan itu. Maka kata dosa asal mempunyai arti ganda. Dosa pada awal sejarah umat manusia seluruhnya, Adam dan Hawa, dan dosa pada permulaan sejarah kehidupan setiap orang yang lahir di dunia ini, yang disebut dosa bayi. Antara kedua itu ada hubungan kait-mengait, karena ada dosa pada awal sejarah umat manusia, maka setiap orang yang lahir dalam perkembangan sejarah itu terkena oleh situasi kedosaan. Namun perlu diperhatikan bahwa dosa asal yang didapati setiap orang yang lahir di dunia ini merupakan dosa dalam arti yang khusus. Dari satu pihak sungguh dosa yang menjauhkan dari Allah. Dari pihak lain bukan dosa berdasarkan kesalahannya sendiri. Kekhususan dosa ini tidak mudah dimengerti dan memerlukan keterangan khusus. Pertama-tama harus ditanyakan apa itu dosa.
Ya. Pertanyaan ini biasanya dijawab dosa itu melanggar perintah Tuhan dengan sengaja. Itu benar tetapi tidak lengkap. Sebab bagaimana orang dapat mengetahui perintah Allah? Jelas Santo Paulus sudah berkata bahwa orang yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Roma 2 ayat 14-15. Tapi orang merumuskan hukum itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Ternyata suatu norma etis yang abstrak ialah cita-cita kehidupan yang ideal, belum menjadi motivasi untuk tindakan konkret. Norma kehidupan bukanlah apa yang memajukan perkembangan umat manusia pada umumnya, melainkan apa yang memajukan hidup kini dan di sini. Karena manusia tidak hidup sendirian, norma kehidupan biasanya juga diambil dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melanggar norma atau peraturan itu salah, karena mengganggu hidup bersama manusia. Tetapi dengan kata dosa dimaksudkan bahwa yang diganggu adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah yang seharusnya ada atau tidak ada. Itu bisa karena salah manusia sendiri atau lain. Dosa asal berarti bahwa hubungan dengan Allah terhalang oleh dosa Adam. Bukan karena Adam dan Hawa menghilangkan rahmat yang diperuntukkan bagi semua orang, melainkan karena rencana keselamatan Allah menyangkut umat manusia sebagai keseluruhan. Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya, tetapi ia hendak membentuk mereka menjadi umat. Lumen Gentium 9. Lebih jelas lagi, semua orang yang dipilih oleh Allah dari semula, ditentukannya dari semula pula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Seluruh umat manusia diciptakan dalam kesatuan dinamis yang menunjukkan kesamaan dengan Kristus. Allah tidak mengutus anaknya ke dunia ketika semua sudah kacau oleh dosa Adam. Dari semula Allah mempunyai rencana untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala. Efesius 1 ayat 10. Maka Kristus juga disebut yang sulung, yang pertama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Dilihat dari sudut Allah, manusia pertama bukanlah Adam melainkan Kristus. Adam hanyalah gambaran dari Dia yang akan datang. Roma 5 ayat 14. Sebab Adam diciptakan menurut citra Kristus. Allah menciptakan manusia karena ingin membuat makhluk yang dapat dikasihinya. Oleh karena itu ia menciptakan manusia menurut citra anak yang terkasih. Kristus itu gambaran manusia sebelum segala zaman. Manusia ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, supaya ia, anak Allah itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Rencana Allah ialah sejarah manusia yang menuju keserupaan dengan Kristus. Akan tetapi rencana itu tidak terjadi semenjak kedosaan Adam. Manusia menutup diri dan makin mencari diri sendiri sebagai tujuan hidupnya. Ternyata sejarah keselamatan menjadi sejarah kemalangan yang makin terpusatkan pada diri manusia sendiri dan makin jauh dari Allah dan Kristus. Kalau dikatakan bahwa dari semula manusia berdosa, yang dimaksudkan ialah bahwa seluruh umat manusia tanpa terkecuali adalah pendosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia mereka dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma bab 3 ayat 24. Dengan mengikuti jejak Kristus, manusia menemukan orientasi kembali kepada Allah. Tetapi dari dirinya sendiri, manusia sudah tidak mempunyai orientasi dasar itu. Segala perbuatan jahat pada dasarnya merupakan perwujudan kejahatan dasariah manusia. Orientasi kepada dirinya sendiri sebagai kejahatan dan dasariah dapat membahayakan orientasi manusia kepada Allah dan sering menjadi penghambat iman juga. Yohanes berkata bahwa Allah sebenarnya hanya memberikan 2 perintah saja, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Yohanes bab 3 ayat 23. Kedua perintah itu kait mengait. Kenyataannya bahwa manusia tidak terorientasi lagi kepada Allah dan anaknya Yesus Kristus mengakibatkan bahwa ia juga tertutup terhadap sesamanya. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Peperangan dan permusuhan di antara manusia sangat jelas memperlihatkan bahwa manusia tidak lagi terarah kepada Kristus yang datang untuk memberitakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 17. Umat manusia tidak lagi mempunyai orientasi kesatuan yang dikehendaki Allah, tetapi terpecah-pecah di antara mereka sendiri. Konsili Vatikan kedua mengatakan
Bila melihat dalam diri sendiri ditemukan bahwa manusia cenderung berbuat jahat dan tenggelam dalam banyak hal yang buruk, yang tidak mungkin berasal dari penciptanya yang baik. Sering ia menolak mengakui Allah sebagai dasar hidupnya. Dengan demikian ia merusak keterarahan hidup yang tepat kepada tujuan yang terakhir. Begitu pula seluruh harmoni dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan dengan segenap ciptaan. Ya, Gaudium et Spes, artikel 13. Situasi kedosaan bukan hanya sesuatu dalam batin manusia, melainkan menyangkut seluruh hidupnya, baik dalam relasi dengan sesama manusia maupun dengan dunia material seluruhnya. Apa yang diketahui dari kitab suci dan ajaran gereja juga jelas dari sejarah manusia sendiri dan sering menjadi tema dalam kesusastraan. Dasar segala konflik antara manusia adalah iri hati yang berpangkal pada persaingan untuk merebut tempat yang paling unggul. Maka hati-hati bapak-bapak yang terkasih, kalau kita melakukan pewartaan dengan iri hati, maka kita tidak akan mewartakan kasih. Maka sesama yang mau ditiru dari contoh, sekaligus menjadi musuh yang mau diungguli dalam persaingan yang ketat. Persaingan dan iri hati itu sering menjadi begitu hebat hingga orang mau melampiaskan emosi kekecewaannya kemana saja. Agresi yang bertumpu-tumpu sering mencari sasaran lain kalau tidak dapat mengalahkan orang yang disaingi. Massa sudah tidak mengetahui mengapa harus marah dan melampiaskan rasa frustasinya dalam penghancuran yang membabi buta. Tidak jarang dicari tumbal guna menghilangkan rasa frustasi kolektif itu dalam pembunuhan tanpa alasan. Kejahatan sering menular kemana-mana sebagai jalan keluar dari tekanan emosi, persaingan, dan frustasi. Dalam kejahatan seperti itu yang berdasarkan ketegangan antara manusia sendiri, sering sudah tidak jelas siapa penjahat dan siapa korban. Ya. Maka tidak mengherankan bahwa dia yang dibunuh kemudian dihormati sebagai pahlawan. Sering orang tidak mengetahui lagi asal-usul kejahatan. Ini bapak-bapak yang terkasih, apa yang mau dinyatakan oleh kisah Adam dan Hawa sebetulnya tidak lain daripada kebenaran bahwa konflik antara baik dan jahat mengena pada akar-akar hidup manusia. Kejahatan itu tidak datang dari Allah, itu jelas, yang menciptakan manusia demi kebahagiaan, melainkan muncul dari kebebasan hati manusia sendiri. Allah menawarkan kepada manusia supaya menjadi serupa dengan anaknya sendiri. Manusia dapat menjadi seperti Allah, Kejadian bab 3 ayat 5. Tetapi keluhuran itu harus diterima dari Allah sebagai anugerah, tidak dirampas sebagai kemenangannya sendiri. Allah menciptakan manusia supaya menjadi satu dengannya, tetapi manusia sendiri menolak. Kapan? Setiap saat. Itulah sikap dasar manusia. Ia tidak mau menerima kebahagiaannya dari tangan Allah, tetapi mau membuatnya sendiri, menurut rencana dan kehendaknya sendiri. Kebahagiaan manusia tergantung pada Allah yang menciptakannya, tetapi juga pada manusia sendiri yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang bebas merdeka. Allah tetap menawarkan kebahagiaan kepada manusia dan manusia tetap diberi kemungkinan menerimanya. Syaratnya ialah bahwa manusia melepaskan diri dan menyerahkan diri kepada kebaikan Allah. Sekali diciptakan sebagai makhluk yang bebas, manusia selalu mempunyai kecenderungan menutup diri dan membuat diri sendiri sumber segala kebahagiaan. Manusia lupa bahwa ia makhluk dan bukan pencipta. Maka akhirnya dosa asal tidak lain daripada misteri kejahatan manusia. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma bab 7 ayat 19. Misteri dosa asal adalah misteri manusia yang seluruhnya tergantung pada Allah dan sekaligus seluruhnya diserahkan kepada keputusannya sendiri. Gaudium et Spes artikel 17. Bebas dalam ketaatan atau dipanggil agar taat dalam kebebasan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu kita memahami dosa asal. Jadi banyak di antara kita mungkin belum memahami dosa itu, tetapi dosa itu adalah sesuatu yang merepresentasikan kebebasan kita yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 materi pada hari ini. Kayaknya masih sempat waktunya sampai jam 11. Bangkit pada hari yang ketiga. Nah, peristiwa kebangkitan ini juga merupakan sesuatu yang harus kita pahami sebagai pewarta-pewarta saksi-saksi Kristus dalam pewartaan kita. Jadi bangkit pada hari yang ketiga. Syahadat baik yang pendek maupun yang panjang selanjutnya menyatakan bahwa Kristus yang wafat dan dimakamkan bangkit pada hari yang ketiga
Syahadat pendek masih menambahkan keterangan dari antara orang mati, dan dalam syahadat panjang dikatakan menurut kitab suci. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 4 ditulis, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab-kitab suci. Jelaslah bahwa yang dimaksudkan dalam semua teks itu yakni bahwa Kristus bangkit, tetapi rumusannya sedikit berbeda-beda. Perbedaan itu perlu diperhatikan. Titik pangkal adalah 1 Korintus bab 15 ayat 4. Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab-kitab suci. Telah dijelaskan arti sesuai dengan kitab-kitab suci, yakni sesuai dengan karya atau rencana keselamatan Allah. Tetapi yang tetap menjadi pertanyaan ialah arti pada hari yang ketiga. Kiranya kata-kata itu sebagai keterangan waktu kurang cocok dengan paralelnya pada wafat Yesus karena dosa-dosa kita. Yang terang mempunyai arti teologis, apakah pada hari yang ketiga juga mempunyai arti teologis? Nah ini ya, pada hari yang ketiga. Rumus bangkit pada hari yang ketiga terdapat banyak kali dalam perjanjian baru. Kendati pun dalam bahasa Yunani ada 3 perumusan yang sedikit berbeda-beda, yang persis sama dengan 1 Korintus 15 ayat 4, hanyalah Lukas 18 ayat 33. Murid-murid dari Emmaus dengan setengah protes berkata kepada Yesus, "Kini sudah hari ketiga sejak semua itu berlalu." Lukas 24 ayat 21. Itu adalah hari Paskah, lihat ayat 13, yakni hari pertama dalam minggu. Ayat 1 sama dengan Yohanes 20 ayat 1. Ya. Kemudian kita bisa saksikan ya, Matius 28 ayat 1. Yesus wafat dan dimakamkan pada hari Jumat. Ya. Bagian dari kitab Yohanes bab 19 ayat 31, Lukas bab 23 ayat 56. Maka khususnya menurut perhitungan orang Yahudi, hari Minggu itu bisa disebut hari yang ketiga. Dan rumus sesudah 3 hari, Markus 8 ayat 31, 9 31, 10 34, masih bisa diterima. Tetapi kiranya bukan hanya itulah arti hari yang ketiga. Kalau kita memperhatikan perjanjian lama dan tulisan Yahudi, hari yang ketiga juga mempunyai arti keselamatan. Banyak teks dalam perjanjian lama memperlihatkan hari ketiga sebagai hari keselamatan. Dalam tradisi Yahudi, pada hari ketiga disebut secara khusus dalam peristiwa-peristiwa Abraham yang mau mengorbankan Ishak, Kejadian 22 ayat 4. Pembebasan saudara-saudara Yusuf, Kejadian 42 ayat 18. Penampakan Tuhan di Sinai, Keluaran 19 ayat 11. Israel yang memasuki Kanaan, ya, Yosua 1 ayat 11. Janji Yesaya kepada Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Pembangunan Yerusalem di bawah Ezra, Ezra 8 ayat 31. Kisah Ester, Ester 5 ayat 1. Yunus 1 ayat 1, dan terutama nubuat Nabi Hosea yang menyatakan bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Bapak-bapak yang terkasih, sebetulnya harus dikatakan bahwa banyak teks lain juga berbicara mengenai hari yang ketiga yang tidak langsung berhubungan dengan keselamatan Tuhan. Tetapi dalam tradisi Yahudi, hari ketiga secara khusus dihubungkan dengan penyelamatan. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga kiranya pertama-tama harus dihubungkan dengan fakta penampakan kepada Petrus, ya, pada hari Minggu. Tetapi kemudian karena latar belakang Yahudi dengan kata-kata itu juga ditonjolkan arti keselamatan kebangkitan Kristus. Bangkit pada hari ketiga tidak hanya mempunyai arti simbolis saja, tetapi juga tidak terbatas pada arti historis melulu. Dengan kata-kata itu diungkapkan suatu peristiwa yang unik, yang khas untuk pengalaman iman umat Kristen, yaitu keselamatan yang terlaksana dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Syahadat pendek dengan tegas mengatakan bangkit dari antara orang mati. Kata-kata itu kiranya juga berasal dari kitab suci yang amat kerap memakai kata-kata itu, yang mau dikatakan bahwa Kristus sungguh bangkit dari alam maut. Kitab suci dan ajaran gereja selalu menandaskan bahwa Kristus sungguh-sungguh mati. Ya, bapak-bapak yang terkasih, tidak dibedakan antara kemanusiaannya yang mati dan kealahannya yang tetap hidup. Kristus mati seluruhnya. Dalam syahadat pendek hal itu dinyatakan dalam pasal yang mendahuluinya dengan istilah turun ke tempat penantian. Dalam teks asli sebetulnya dikatakan ke tempat yang paling bawah. Apa yang dimaksudkan kiranya menjadi jelas dari Efesius 4 ayat 9. Kristus telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian dari kitab Matius 12 ayat 40, rahim bumi. Kisah para Rasul 2 ayat 31, dunia orang mati.
Lalu 1 Petrus 4 ayat 6 menjelaskan Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati, atau dengan kata lain Kristus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, bab 3 ayat 19. Dengan semua itu mau dikatakan bahwa Kristus betul-betul masuk ke dalam dunia orang mati, bahkan ia benar-benar mati. Itu pula yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang-orang mati. Kebangkitan Kristus tidak berarti bahwa ia sesungguhnya tidak mati. Sebaliknya, kebangkitan berarti kemenangan atas maut dan atas seluruh dunia maut. Kebangkitan Kristus juga tidak berarti bahwa Kristus hidup kembali. Kebangkitan Kristus tidak seperti Lazarus, Yohanes 11 ayat 44, atau pemuda dari Nain, Lukas 7 ayat 14-15, ataupun anak Yairus, Markus 5 ayat 41-42. Mereka semua dikembalikan kepada hidup yang fana ini, dan beberapa waktu kemudian akan mati lagi. Jadi tidak demikian halnya dengan Yesus. Dengan kebangkitannya ia masuk ke dalam kemuliaan Bapanya. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Oleh karena itu kebangkitan dalam kitab suci sering disebut peninggian. Lihat Filipi 2 ayat 9, Kisah Para Rasul 2 ayat 33, ayat 5, bab 5 ayat 31. Yang pokok bahwa Yesus sekarang hidup dalam kehidupan ilahi, duduk di sebelah kanan Allah, Roma 8 ayat 34. Lihat 1 Korintus 15 ayat 25, Efesius 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1. Kebangkitan berarti pemuliaan, peninggian kepada kemuliaan ilahi. Nah, selanjutnya penampakan. Sama sepertinya dalam hal wafat Yesus, begitu juga dalam kebangkitannya harus dibedakan antara fakta dan arti fakta itu bagi kita. Fakta kebangkitan lain sama sekali daripada fakta wafat Yesus. Nah itu ya, berbeda ya Bapak-Bapak. Tidak ada orang yang melihat kebangkitan Yesus. Yang dilihat adalah penampakan dan juga makam kosong. Tetapi dalam penampakan dilihat Yesus yang sudah bangkit, sudah dimuliakan. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mulia, yang karena kemuliaannya sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia yang fana. Maka penampakan tidak berarti bahwa mereka melihat Yesus kembali seperti yang mereka lihat dahulu, waktu Yesus masih bergaul bersama mereka. Sekarang dengan pertolongan rahmat Allah, mereka boleh menyadari kehadiran Kristus yang sebetulnya sudah tidak dapat dilihat. Menurut Paulus 1 Korintus 15 ayat 5-8. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mulia. Bukan hanya Petrus, Paulus, dan Yakobus, melainkan kelompok 12 dan semua rasul, bahkan lebih dari 500 saudara yang kebanyakan masih hidup pada zaman Paulus dan dapat dimintai keterangan. Injil-Injil masih menyebut sejumlah orang yang lain, khususnya wanita yang juga memberikan kesaksian bahwa mereka telah melihat Tuhan. Yohanes 21 ayat 18. Pengalaman mereka yang dengan jelas diceritakan dalam kitab suci diartikan secara berbeda-beda selama peredaran zaman. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh mati, dan oleh karena itu juga tidak sungguh bangkit. Orang lain berpendapat bahwa kisah kebangkitan tidak lain daripada sebuah dongeng, serupa dengan dongeng-dongeng lain yang beredar dalam masyarakat zaman itu. Masih ada orang yang berpendapat bahwa pengalaman para murid merupakan halusinasi, khayalan, atau setidak-tidaknya sesuatu yang subjektif melulu, keluar dari pikiran dan perasaan mereka sendiri. Yang pantas diperhatikan sebetulnya hanya pandangan yang terakhir mengenai pengalaman subjektif yang lain tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini Bapak-Bapak, ya memang seperti itulah inti iman itu. Pendapat pertama berasal dari teologi liberal abad ke-18 dan ke-19. Mereka tidak mau mengakui adanya mukjizat. Karena kebangkitan Kristus dikatakan mukjizat yang paling besar, maka tidak ada jalan lain kecuali menyangkal kebangkitan. Untuk mendasari pendapat itu disangkal pula wafat Yesus. Yesus tidak sungguh mati, ia hanya tidak sadarkan diri. Dalam makam yang sejuk, ia menjadi sadar kembali dan bangkit. Teori ini terang berlawanan dengan seluruh kesaksian kitab suci mengenai wafat Yesus, dan oleh karena itu dewasa ini tidak diperhatikan secara serius lagi. Teori ini sebenarnya hanya dongeng yang berlagak ilmiah. Sama halnya dengan teori kedua mengenai mitos dewa yang mati dan bangkit. Teori ini berasal dari aliran perbandingan agama dari zaman yang sama. Teori ini pun tidak diterima lagi karena tidak ada bukti. Hanya teori saja tanpa dasar fakta sejarah. Tambahan lagi, kisah kebangkitan dalam kitab suci sama sekali tidak memperlihatkan ciri-ciri mitologis. Teori halusinasi sudah dikemukakan pada abad kedua
oleh Celsus dan dihidupkan kembali pada abad ke-19 oleh teolog liberal D.F. Strauss. Zaman sekarang pun masih ada orang yang dalam bentuk yang lebih halus memberikan keterangan yang sama. Pengalaman para murid mau diterangkan secara psikologis, khususnya berdasarkan kekecewaan mereka karena wafat Yesus. Tetapi dengan demikian justru tidak diterangkan arti teologis pengalaman para murid yang melihat wafat Yesus sebagai hukuman Allah. Mengingat para murid itu orang Yahudi yang saleh, sebuah keterangan psikologis melulu amat tidak masuk akal. Dalam pandangan mereka, wafat Yesus berarti bahwa Yesus ditolak oleh Allah. Maka mengatakan bahwa Yesus hidup karena alasan apapun, sedangkan Allah dengan jelas menyatakan dia mati, berarti menghujat Allah. Kalaupun benar bahwa para murid kecewa dengan kematian Yesus dan dalam hati kecil mungkin mengharapkan dia hidup, namun mereka tidak akan pernah berani melawan Allah yang menurut anggapan Yahudi mereka dengan jelas menolak dan mengutuk Yesus. Teori ini pun tidak mempunyai dasar sedikit pun dalam teks kitab suci. Sebaliknya, kisah kebangkitan memperlihatkan bahwa semula para murid sendiri tidak dapat percaya bahwa Yesus yang mereka anggap ditolak oleh Allah ternyata diterima dan dimuliakan oleh Allah. Pengalaman ini seluruhnya bertolak belakang dengan pengharapan Yahudi mereka. Bapak-bapak yang terkasih, pandangan yang melihat penampakan sebagai pengalaman subjektif para murid pantas diberi perhatian lebih khusus. Memang benar bahwa kebangkitan Kristus hanya diketahui dari pengalaman para murid, khususnya dari kesaksian mereka mengenai penampakan. Kebangkitan sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci bukanlah pengalaman Yesus, melainkan pengalaman para muridnya. Tetapi pertanyaan yang muncul ialah, adakah pengalaman itu hanyalah khayalan dan keinginan para murid, ataukah mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus yang mulia? Yang diceritakan adalah pengalaman para murid, namun menurut kesaksian mereka, pengalaman itu berupa suatu perjumpaan dengan Kristus yang mulia. Bagaimana perjumpaan semacam itu dapat digambarkan atau dipahami? Tegasnya pertanyaan mengenai penampakan berbunyi, apa dasar pengalaman para murid? Kalau kisah-kisah penampakan diteliti dengan seksama, jelaslah bahwa menurut kisah itu, satu, inisiatif selalu datang dari Yesus sendiri. Ia menampakkan diri, sebaliknya dari pihak para murid. Dua, penampakan selalu dialami sebagai mengenal kembali, paling jelas dalam Yohanes 21 ayat 12. Khususnya dalam khotbah-khotbah kisah para rasul selalu ditekankan bahwa Tuhan yang mulia yang menampakkan diri sama dengan Yesus dari Nazaret yang wafat di kayu salib. Bagian dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 sampai 24, ayat 36, kemudian bab 3 ayat 13, bab 4 ayat 10, bab 5 ayat 30, bab 10 ayat 39 sampai 40, bab 13 ayat 29 sampai 30. Namun, iman akan Kristus yang mulia tidak sama dengan kepercayaan kepada nabi dari Nazaret. Pengalaman akan kebangkitan merupakan suatu pengalaman baru dan bukan hanya penerusan dari pengalaman yang lama. Pengakuan akan kebangkitan justru berarti bahwa bagi mereka perjumpaan dengan Tuhan yang mulia lain daripada pertemuan dengan Yesus waktu berjalan bersama mereka di Palestina. Oleh karena itu, bagaimana dapat dipahami perjumpaan dengan Tuhan yang mulia itu? Pertanyaan ini tidak berbeda dengan pertanyaan bagaimana manusia dapat menerima wahyu dari Allah. Perjumpaan dengan Tuhan yang mulia berbeda dengan pertemuan dengan Yesus dahulu, karena Yesus sekarang sudah masuk ke dalam dunia ilahi. Dapatkah manusia yang panah berkomunikasi dengan dunia ilahi itu? Tentu dapat. Sebab seandainya tidak bisa, segala wahyu dan iman pada dasarnya tidak mungkin. Perjumpaan dengan Tuhan yang mulia pada dasarnya tidak lain daripada wahyu Allah kepada manusia. Maka dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 40 juga dikatakan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Harafiah, Allah memberi bahwa dia menjadi tampak. Penampakan merupakan pewahyuan dari Allah bahwa Yesus yang di dunia ini dialami telah mati, ternyata hidup pada Allah. Itulah sebabnya dalam kitab suci biasanya dikatakan Kristus bangkit. Ya. Itulah sebabnya dalam kitab suci biasanya tidak dikatakan Kristus bangkit. Ya. Melainkan Allah membangkitkan dia. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang jelas. Ya, saya tekankan lagi, itulah sebabnya dalam kitab suci biasanya tidak dikatakan Kristus bangkit, melainkan Allah membangkitkan dia. Roma 10 ayat 9 dan lain-lain. Artinya sesuai dengan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 40, Allah menyatakan bahwa Yesus hidup. Jadi yang menyatakan Yesus hidup itu adalah Allah, bukan kesaksian para rasul. Jelas ya Bapak yang terkasih. Menurut keyakinan Yahudi, kematian Yesus disalib, ia mengerikan itu tanda bahwa Allah tidak menerima Yesus lagi.
Nah, itu pemahaman orang Yahudi. Dasar pandangan seperti itu adalah perjanjian lama. Kematian seseorang muda, lebih lagi kematian yang begitu mengerikan seperti wafat Yesus, dilihat sebagai hukuman dari Allah. Bagian dari kitab Ulangan 21 ayat 23, Amsal 10 ayat 27, Ayub 22 ayat 16, kemudian ayat 36, bab 36 ayat 6 dan 14. Oleh karena itu, kalau Allah menurut anggapan mereka dengan jelas menyatakan penolakannya terhadap Yesus, maka hanya Allah lah yang dapat membatalkan kesan itu dengan menyatakan Yesus hidup. Oleh karenanya tidak dikatakan bahwa Yesus bangkit, sebab itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Allah membangkitkan Yesus. Masalahnya bukanlah apakah Yesus bangkit dengan kekuatannya sendiri atau dengan bantuan entah dari mana. Masalahnya malah bukan kebangkitan, melainkan penerimaan oleh Allah. Kebangkitan berarti bahwa Yesus hidup pada Allah. Penampakan tidak lain daripada pewahyuan mengenai hidup Yesus yang baru itu. Ketika manusia berkata bahwa Yesus mati, pada waktu itu Allah menyatakan bahwa ia hidup. Bukan dengan hidup yang biasa seperti manusia-manusia yang lain. Yesus hidup dengan hidup dari Allah sendiri. Hal itu hanya dapat diketahui oleh manusia kalau Allah mewahyukannya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, cukup panjang, tetapi kita akan ulas walaupun membosankan. Karena ini banyak dipertanyakan, dipertentangkan, ya, oleh kita orang Kristiani, ya. Sudah dijelaskan berulang-ulang, tetapi orang masih perlu penjelasan. Apalagi kita yang minim pengetahuan, minim membaca kitab suci. Selanjutnya, ya, ada yang disebut dengan makna kebangkitan. Allah tidak hanya mewahyukan bahwa Yesus hidup. Hidup Kristus yang mulia mempunyai arti keselamatan bagi manusia. Itulah isi pokok pewahyuan Allah dan iman para murid. Paulus berkata bahwa Yesus oleh kebangkitannya dari antara orang-orang mati dinyatakan anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta tidak dipakai gelar anak Allah, tetapi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Yang dimaksud kurang lebih sama. Dalam kebangkitan Allah menyatakan dukungannya terhadap Yesus. Dengan kebangkitan menjadi jelas bahwa Yesus sungguh diutus oleh Allah. Namun demikian yang lebih penting ialah bahwa dengan kebangkitan menjadi jelaslah bahwa Yesus diterima oleh Allah. Padahal wafat Yesus di kayu salib memberi kesan bahwa Yesus ditolak oleh Allah. Kebangkitan tidak hanya mengubah pandangan para murid terhadap diri Yesus sendiri, melainkan juga terhadap wafatnya. Bagi orang Yahudi, segala kemalangan di dunia ini hukuman untuk dosa. Nah, itu pandangan Yahudi. Bagian dari kitab Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 2. Apalagi kematian. Dengan kebangkitannya menjadi jelas bahwa Yesus bukan pendosa. Jadi wafatnya juga bukan hukuman untuk dosa. Bahkan menjadi pertanyaan, mengapa Yesus harus mati kalau ternyata ia tidak mempunyai dosa, sebagaimana kelihatan dari kebangkitan. Dan dari pertanyaan ini timbul kesadaran bahwa Yesus memang tidak mati karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa-dosa kita. Dasar wafat Kristus adalah solidaritas dengan orang berdosa. Sekarang prinsip solidaritas itu dapat dibalik. Kalau Kristus senasib dengan kita sebagai pada kematian, maka kita tetap bersatu dengan Kristus juga dalam kebangkitan. Karena Kristus sudah terlanjur bersatu dengan kita, maka dengan menarik Kristus, Allah menarik kita semua bersama Kristus. Keyakinan itu dirumuskan dengan mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Jadi Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 23. Karena Kristus senasib dengan umat manusia, maka yang diterima oleh Allah bukan hanya Kristus, melainkan semua manusia bersama dengan dia. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Kebangkitan itu inti pokok keselamatan. Bapak-bapak yang terkasih, sebenarnya kita tidak hanya diselamatkan oleh wafat Kristus, melainkan juga oleh kebangkitannya. Itu satu paket. Atau lebih tepat dikatakan kita diselamatkan oleh kedua-duanya, oleh wafat dan kebangkitannya. Dalam kematian menjadi jelas bahwa Kristus sungguh satu dari kita, dan oleh karena itu kita yakin dalam iman bahwa kita juga boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Oleh karena kamu ia menjadi miskin, kata Paulus, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus tidak hanya wafat untuk kita, ia juga dibangkitkan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Maka berulang kali dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan. Jelas, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 1 Korintus 6 ayat 14.
Kemudian lihat 2 Korintus 4 ayat 14, Roma 8 ayat 11. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Allah akan demi Yesus membawa mereka yang telah meninggal bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kristus disalibkan oleh karena kelemahan kita, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Begitu pula kami adalah lemah dalam Dia dan mati bersama dengan Dia. Tetapi kami akan hidup bersama dengan Dia karena Allah. 2 Korintus 13 ayat 4. Kebangkitan Kristus tidak hanya merupakan dasar dan awal iman Kristen. Bagi gereja sekarang, Paskah adalah juga perayaan yang paling besar. Berbeda dari perayaan Natal, liturgi Paskah tidak hanya merupakan pengenangan akan kebangkitan Kristus, karena peristiwa kebangkitan sebetulnya pengalaman para murid. Selain itu, kebangkitan Kristus sendiri tidak termasuk sejarah manusia, maka juga tidak dapat dikenangkan. Memang pada hari Paskah dirayakan kemuliaan Kristus yang dilambangkan dengan lilin Paskah, yang dinyatakan dengan api baru, lambang kebaruan hidup, dikarenakan juga peristiwa penampakan, khususnya kepada para wanita, sebagaimana diceritakan dalam Injil. Dalam kisah Injil yang paling ditonjolkan adalah makam kosong. Wanita-wanita menemukan makam terbuka dan oleh malaikat diterangkan mengapa demikian. Makam kosong sendiri belum menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Oleh karena itu, penemuan makam kosong juga tidak boleh dipandang sebagai dasar dan awal iman akan kebangkitan. Sebaliknya dari Markus 16 ayat 6 kelihatan bahwa kekosongan makam meneguhkan iman akan kebangkitan. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Atas dasar itu boleh disimpulkan bahwa iman akan kebangkitan tidak mulai dengan penemuan makam yang kosong, melainkan dengan penampakan. Bahkan harus dikatakan bahwa makam kosong sebetulnya tidak memberi keterangan baru mengenai kebangkitan Yesus menurut Matius 28 ayat 11-15. Malah membingungkan sementara orang. Barangkali harus dikatakan bahwa dengan kata-kata malaikat sebenarnya dirumuskan iman gereja perdana sendiri akan kebangkitan. Namun seandainya makam itu tidak kosong sebagaimana pernah dikatakan orang, sulit dapat dipahami bagaimana para murid dapat tetap mempertahankan iman mereka akan kebangkitan Kristus. Bapak-bapak yang terkasih, yang terpenting dalam liturgi Paskah adalah liturgi pembaptisan dengan pemberkatan air dan pembaruan janji baptis, karena menurut Paulus, pembaptisan berarti partisipasi kita dalam misteri Paskah. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3-4. Pembaptisan adalah ungkapan dan pengakuan iman kita akan Kristus yang bangkit. Maka pembaptisan itulah yang merupakan pusat dan pokok perayaan Paskah dan disusul perayaan syukur, Ekaristi, atas karya keselamatan Allah itu. Perayaan syukur itu dipersiapkan dengan liturgi sabda yang cukup panjang. Sebab sebelum bersyukur, mau diingat kembali seluruh sejarah karya keselamatan Tuhan. Dimulai dengan kisah penciptaan sebagai awal sejarah Allah dengan manusia. Kemudian dibacakan kisah Abraham yang disuruh mengorbankan Ishak anaknya. Lambang Kristus ini diserahkan oleh Bapa yang Maha Kasih. Menyusul kisah pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Peristiwa itu oleh bangsa Yahudi dikenangkan setiap tahun dengan sebuah pesta besar yang diberi nama Paskah. Maka jelaslah bahwa pembebasan Israel dari perbudakan oleh gereja dilihat sebagai lambang pembebasan umat manusia dari perbudakan setan. Hal itu selanjutnya juga dijelaskan dengan bacaan-bacaan dari Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Perayaan Paskah umat Israel tidak hanya menjelaskan makna, umat Israel tidak hanya menjadi titik awal perayaan umat Kristen, tetapi juga menjelaskan makna perayaan kebangkitan Kristus. Yang dirayakan bukanlah pertama-tama kemuliaan dan peninggian Kristus, melainkan pembebasan kita seperti dinyanyikan dalam nada Paskah. Pada malam ini kegelapan dosa dihalau oleh cahaya tugu api. Pada malam ini umat yang mengimani Kristus, Kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Di Paskah merupakan perayaan karya keselamatan dinyatakan terutama dengan lilin Paskah dan sakramen baptis. Di Bapak-bapak yang terkasih, berikutnya ada makna yang sering juga dipertanyakan, duduk di sisi Bapa. Dalam Perjanjian Baru, kebangkitan Kristus sering dirumuskan dengan kata peninggian. Bila Mazmur 2 dan Mazmur 110
diterapkan pada Yesus. Misalnya Markus 12 ayat 35 sampai 37, Kisah Para Rasul 2 ayat 34. Maksudnya ialah mengungkapkan kemuliaan Yesus yang maha luhur. Seringkali keluhuran itu diungkapkan dengan kata duduk di sebelah kanan Allah. Lihat Markus 14 ayat 62 dan seterusnya, bab 16 ayat 19, kemudian Kisah bab 5 ayat 31, kemudian Kisah Para Rasul bab 7 ayat 56, Roma 8 ayat 34, Efesius 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1 dan seterusnya. Peninggian Yesus itu menjadi lebih nyata dalam kisah kenaikan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 9. Kisah kenaikan itu diceritakan paling lengkap oleh Lukas. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. Tujuan kedua kisah itu agak berbeda. Ditekankan bahwa dengan kenaikannya ke surga, Yesus berpisah dari mereka dan menghilang dari pandangan. Peninggian Yesus yang berarti bahwa ia hidup dalam kemuliaan ilahi, juga berarti bahwa selanjutnya ia tidak lagi terlihat oleh para murid. Perpisahan yang diceritakan pada akhir Injil Lukas itu terjadi pada hari Paskah juga. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Maksudnya cukup jelas justru karena Yesus meninggalkan para murid yang harus meneruskan pewartaan kerajaan Allah, maka ditegaskan oleh Lukas bahwa pewartaan mereka sungguh berasal dari Yesus sendiri. Lebih khusus dari Kristus yang mulia, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20, sebab Tuhan telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tuhan yang mulia tetap hadir di dalam gerejanya sebab kerajaannya tak akan berakhir oleh peninggiannya. Yesus memang tidak kelihatan lagi oleh jemaat, tetapi pada perjamuan terakhir ia sudah bersabda, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Yesus hadir di dalam jemaat oleh rohnya. Bapak-bapak yang terkasih, sekiranya memang ya cukup panjang, ya bisa diputar lagi kembali videonya nanti kalau bapak-bapak ingin memahami itu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sering digelontorkan oleh orang-orang di luar Kristen adalah ya tentang makna wafat, ya, kemudian kebangkitan pada hari ketiga, ya duduk di sebelah kanan dan sebagainya. Semuanya itu adalah Allah yang membangkitkan Kristus bagi kita. Itulah makna Paskah yang terbesar bagi kita. Dan kita harus sadar bahwa dalam masa Paskah 50 hari ini kita terus merenungkan bagaimana Yesus yang menjadi cinta kasih Allah dalam karya agung keselamatan itu kepada kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama bapak-bapak yang terkasih. Walaupun memang cukup panjang, ya, kita pada hari ini tidak ada tanya jawab, mungkin pada minggu depan ada. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga katekese ini memberikan pemahaman dan juga menegaskan kembali kita harus selalu setia kepada Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas karya agungmu. Engkau telah memberikan kami Paskah yang baru bagi kami, di mana Allah membangkitkan Kristus. Karena wafat, kemudian sengsara, wafat, dan kebangkitan merupakan karya agungmu dalam kisah penyelamatan umat manusia. Terima kasih Bapa, berkatilah kami agar kami dipulihkan dari dosa-dosa kami. Dan kami juga berdoa bagi sanak famili, kerabat, dan netolan kami, para istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang tua kami, dan juga kawan-kawan kami yang belum hadir, sehingga selalu mewujudkan sukacita Paskah sebagai karya agung Allah dalam peristiwa penyelamatan kami. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu. Berilah kami kesehatan agar kami dapat mewartakan menjadi saksi-saksi iman yang hidup dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.